Setelah G30 SPKI gagal, Sersan II Raswat, anggota Cakrabirawa yang terlibat dalam penculikan Jenderal Ahmad Yani pada dini hari 1 Oktober tahun 1965 ditangkap. Lalu diseret ke depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia sempat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Letkol Untung Syamsuri, ex Danyon Cakrabirawa yang jadi komandan gerakan 30 September. Seperti dikutip dari buku, di hadapan Mahmilub II di Jakarta, perkara Untung, yang diterbitkan Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat, ketika Sersan Raswat sudah dihadirkan di depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Hakim Ketua mulai menanyainya. Hakim Ketua bertanya, tugas Raswat di pasukan Pasopati yang dipimpin Letudul Arif. Sersan Raswat pun menjawab, bahwa tugas yang diberikan Letudul Arif kepadanya, pertama untuk mengambil paksa Jenderal Ahmad Yani hidup atau mati. Adapun kekuatan pasukan penculik yang dikerahkan menculik Jenderal Yani, kata Raswat, berkekuatan 1 regu dengan dibantu anggota Yon 530 dan Brigif 1. Selanjutnya Letudul Arif memberi perintah agar regu yang dipimpin Raswat dibagi 2 kelompok. 1 kelompok untuk pengambilan ke dalam rumah dan 1 kelompok untuk penjagaan di luar. Selanjutnya kami diberikan tanda pangkat kapten, kata Raswat. Hakim Ketua pun bertanya, untuk apa tanda pangkat kapten itu? Sersan Raswat menjawab, menurut penjelasan Dul Arif ketika itu adalah perintah dan untuk menambah kepercayaan dari Jenderal Yani waktu akan menghadap untuk pengambilan. Selanjutnya Raswat menceritakan kesaksiannya. Kata dia, setelah ia dan pasukannya sampai di rumah Jenderal Yani, komandan jaga yang ada di rumah Jenderal Yani, ia perintahkan untuk membangunkan Jenderal Yani. Setelah Jenderal Yani keluar dari kamar tidur, kata Raswat, ia melapor bahwa ia dan pasukannya diperintahkan untuk menyampaikan Jenderal Yani sekarang juga dipanggil ke istana. Menurut Raswat, ketika itu Jenderal Yani menjawab akan berpakaian dahulu. Lalu Jenderal Yani, kata Raswat, masuk ke kamar dengan dikawal 3 orang, yaitu Sersan Tumiran, Sersan Giyadi dan Praka Doblin. Sementara Raswat menurut pengakuannya keluar dari ruangan. Setelah ia dan anak buahnya keluar, kemudian terdengar pertengkaran disusul bunyi tembakan. Siapa yang menyuruh menembak? Tanya Hakim Ketua. Raswat menjawab, bahwa yang menyuruh menembak tidak ada, tetapi yang menembak adalah Sersan Giyadi. Jawaban Sersan Raswat ini langsung dipotong oleh Hakim Ketua. Kata Hakim Ketua, dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober tahun 1965. Raswat memberi keterangan bahwa dirinya lah yang memerintahkan Sersan Giyadi menembak. Sersan Raswat langsung menjawabnya. Katanya, tidak benar jika ia yang memerintahkan Sersan Giyadi untuk menembak Jenderal Yani. Raswat bahkan menyebut jika Sersan Giyadi menembak Jenderal Yani atas kemauannya sendiri. Bagaimana menembaknya? Tanya Hakim Ketua. Raswat menjawab, menembak dengan stand kurang lebih 4 atau 5 peluru. Lalu setelah itu, tanya Hakim Ketua lagi. Raswat menjawab, setelah itu kata dia, dirinya memerintahkan agar jangan menembak lagi. Selanjutnya, tubuh almarhum Jenderal Yani digotong keluar oleh 4 orang dan dimasukkan dalam bis. Kemudian kata Sersan Raswat, seluruh pasukan penculik naik dalam kendaraan, lalu bergerak ke Lubang Buaya. Sampai di Lubang Buaya, pasukan melapor kepada Letudul Arif. Setelah itu, tubuh Jenderal Yani diserahkan kepada Letudul Arif. Menurut Raswat, saat itu Dul Arif mengatakan terima kasih dan memerintahkan agar regu pasukan yang dipimpinnya beristirahat dahulu menunggu perintah lanjutan. Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada auditor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika ada. Auditor pun mulai bertanya. Ia menanyakan kepada Raswat, mengapa memerintahkan 3 orang yakni Sersan Giyadi, Sersan Tumiran dan Praka Doblin untuk mengikuti Jenderal Yani yang akan berganti pakaian. Raswat menjawab, karena memang 3 orang itu adalah kelompok masuk atau kelompok yang akan membawa Jenderal Yani. Siapa yang memerintahkan ini? Tanya auditor. Raswat menjawab, bahwa itu perintah Letudul Arif secara lisan sebelum bergerak. Keterangan Sersan Raswat bahwa ia tidak memerintahkan Sersan Giyadi untuk menembak Jenderal Yani dibantah oleh Sersan Giyadi sendiri saat Giyadi dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Dalam keterangannya, Sersan Giyadi tegas mengatakan bahwa Sersan Raswat yang memberi perintah untuk menembak dengan isyarat tangan.